Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fi ma yanfa'ul mayyit minal a'mal, radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Qala wa syawahidu hadza katsiratun fi kutubis sunnatil musyarrafah. Wa syawahidu, dan hadis-hadis penguat ya. Syawahid itu hadis yang berperan sebagai saksi penguat, pendukung, hadis pendukung ya. Hadza, ini katsiratun, banyak, fi kutubis sunnatil musyarrafati, dalam kitab-kitab sunnah hadis ya, kitab-kitab hadis yang mulia. Wa mimman, dan ialah termasuk orang ya'tani bihi, yang peduli, yang perhatian, peduli terhadap syawahid ini, Al-Imam Al-Hafidh At-Tirmidzi, adalah Imam Al-Hafidh At-Tirmidzi. Jadi masing-masing ulama muhaditsin itu punya kelebihan maziyah. Tidak cukup hanya dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Apa perannya Imam At-Tirmidzi? Ternyata Imam At-Tirmidzi itu punya peran menghadirkan hadis syawahid yang menguatkan terhadap hadis-hadis semacam ini. Kemudian Ibnu Majah dengan karakternya sendiri, An-Nasai ini salah satu karya beliau ya, mengumpulkan hadis-hadis yang menguatkan hujjahnya Imam Asy-Syafi'i. Fa innahu fi kitabihi, maka sesungguhnya di dalam kitab beliau Imam Hafidh At-Tirmidzi, As-Sunan, Sunan At-Tirmidzi, katsiran, banyak dijumpai, katsiran ma, banyak dijumpai, yang kul ahadits, menukil siapa Imam At-Tirmidzi beberapa hadis, wa yahkumu 'alaiha, dan memberikan hukum 'alaiha, atas hadis tersebut, bid-dha'fi, atau bid-dha'fi, dengan status hadis dhaif. Tsumma yaqulu, kemudian berkata siapa Imam At-Tirmidzi,
ba'da dzalika, setelah memberikan hukum status hadis dhaif, wa qad amila qaumun, dan sungguh telah mengamalkan siapa satu kaum min ahli ilmi, dari kalangan ahlul ilmi, bihadzal hadisi, dengan hadis ini. Hadisnya dihukumi hadis dhaif, tapi diberi catatan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini diamalkan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hadis dhaif dilarang untuk diamalkan. Buktinya, setelah menurut keilmuan beliau Imam At-Tirmidzi diteliti hadis ini adalah dhaif, tapi kenyataannya ahlul ilmi mengamalkannya. Ini kan pengakuan beliau. Mungkin keterbatasan ilmu saya, menurut ilmu yang saya miliki, kajian hadis ini, hadisnya dhaif, tetapi hadis ini diamalkan oleh para ahlul ilmi. Ya, beliau ketika menyebutkan ahlul ilmi, ya nggak sembarangan. Mereka adalah orang yang diakui. Kama qala fi hadithi Abi Sa'id fi du'ail istiftah, sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa Imam At-Tirmidzi fi hadithi Abi Sa'id, tentang hadisnya, hadis riwayat Abi Sa'id mengenai du'ail istiftah, doa iftitah, ya. Abwabus shalah, ini kitabnya beliau di Abwabus shalah, babu ma yaqulu inda iftitahis salati, bab apa yang berkata siapa orang inda iftitahis salati, ketika memulai salat. Juz 1 Sahifah 276. Ya, hadisnya hadis dhaif, tetapi diamalkan oleh ahlul ilmi. Apa hubungannya iftitah salat dengan surat Yasin yang kemarin itu? Nah, ini syawahid. Syawahid artinya apa? Beliau itu menghadirkan referensi lain, pendukung dari amalnya para ahlul ilmi. Artinya apa? Bukan pada persoalan iftitah salatnya, tetapi pada persoalan hadis dhaif diamalkan oleh ahlul ilmi. Banyak hadis-hadis yang seperti surat Yasin itu. Hadis yang menyatakan bahwa membaca surat Yasin untuk orang mati, meskipun di situ dikomentari dhaif, tetapi diamalkan oleh ilmi. Begitu pula iftitah dalam salat, ada satu bacaan yang bacaan itu dhaif, tapi diamalkan oleh ahlul ilmi. Wa kama qala fi hadithi Aliin, sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa Imam At-Tirmidzi tentang hadisnya Sayyidina Ali fi mirathil ikhwati, tentang pembagian warisan al-ikhwah minal saudara seibu. Wa huwa dhaifun, hadis itu dhaif. Wal amalu ala hadzal hadis, mengamalkan hadis ini inda ammati ahli ilmi, menurut ammatin, banyak ya, umumnya ahlul ilmi, diamalkan, dipakai hadis itu sebagai landasan hukum, padahal kajian ilmu hadisnya dhaif, tapi diamalkan. Lagi-lagi ini bukan hubungan tentang warisan dengan mayit, enggak, tapi ada hadis dhaif yang diamalkan oleh ahlul ilmi. Contohnya dalam bab masalah warisan, Kitabul Faraid, babu ma ja'a fi mirathil ikhwah, juz 4 Sahifah 30 itu. Wa kama qala fi hadithi Tamim ad-Dari,
dan sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa Imam At-Tirmidzi fi hadits Tamim Ad-Dari tentang hadisnya Tamim Ad-Dari fi mirathil musyrik, mengenai warisannya orang musyrik, ya. Alladzi yuslamu ala yadi rajulin, yang dipasrahkan kepada seseorang minal muslimina, dari kalangan orang Islam. Innahu aula, sesungguhnya hadis itu aula, lebih utama, atau menyerahkan warisannya orang musyrik pada orang Islam itu lebih utama. Hadisnya dhaif tapi diamalkan oleh ahlul ilmi. Fal haditsu fihi dha'fun, maka hadis tentang itu musyrik yang kemudian warisannya diserahkan pada orang muslim dha'fun, dhaif, walakinnal amala alaihi inda ba'dil ahli ilmi, tetapi mengamalkan hadis itu menurut sebagian ahlul ilmi. Juz 4 halaman atau sahifah 38. Wa kama qala fi hadithi Anas bin Malik, dan sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa min Tirmidzi dalam riwayat hadisnya Anas bin Malik, fi sholati 'ala dabati, mengenai salat di atas kendaraan tunggangan, ya, binatang tunggangan, fi ma'in, di air, watinin, dan lumpur, wa huwa dhaifun, adapun hadis itu dhaif, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, dan mengamalkan hadis ini yang menurut sebagian ahli ilmu dipakai hukum. Abwabus shalah, babu ma jaa fi sholati ala dabbah fitin wal matar, keterangan tentang salat di atas tunggangan, binatang tunggangan, di lumpur atau dalam kondisi hujan. Jadi kalau kita sedang berada di atas lumpur kemudian masuk waktu salat, masa mau turun? Ya sudah, salat di kendaraan, tapi kan tidak sempurna, ya darurat. Kendaraan zaman dahulu apa? Dabbah di sini biasanya unta atau kuda. Mau salat berdiri di atas kuda, mau salat berdiri di atas unta, kecuali di situ ada sekuduf, ada tempatnya, itu pun sulit sekali, paling tidak duduk pakai isyarat. Waqis ala dzalik, bagaimana salat di atas pesawat terbang? Ya, bermanfaat kan analoginya. Tapi lihat kondisinya apa? Fitin, ketika ada lumpur, terjebak di lumpur, ya. Kemudian wal matar, sedang hujan deras. Juz 1 halaman 421. Ya, ketika kami mengaji At-Tirmidzi ini banyak temuan hukum-hukum baru dan aneh-aneh, unik-unik. Wa kama qala fi hadithi Abi Hurairah, dan sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa Imam Tirmidzi fi hadithi, pada hadis riwayat Abi Hurairah, fi qada'i salat rakaatil fajri, mengenai mengganti salat 2 rakaat fajar. Ini salat apa namanya? Qabliyatas subhi, ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Bangunnya agak terlambat, tiba-tiba sudah adzan. Buru-buru wudu, setelah wudu imam sudah takbir, mau sholat sunnah, tak gajah po. Ini sunnah, itu wajib. Dahulukan menututi takbiratunnya ihram imam. Nah, sudah sholat, otomatis tidak sholat sunnah rakaatil fajr. Padahal fadilahnya ya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau ada orang terkaya di dunia, bukan yang punya insight itu yang jualan komputer tuh. Jadi bukan Bill Gates dan kawan-kawan itu, ya, bukan yang punya lahan, punya pabrik, tapi orang yang istiqomah sholat rakaatil fajri.
Kok bisa? Padahal kadang-kadang dompetnya juga bolong kan. Iya. Kekayaan yang sesungguhnya, kaya akhirat, kaya pahalanya, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu termasuk manusia itu sendiri dan kekayaannya yang ada di atas bumi ini. 2 rakaat melebihi dari segala-galanya, melebihi dari rumah yang termewah, melebihi dari kendaraan yang termahal, hanya dengan 2 rakaat. Maka seharusnya orang yang rutin istiqomah rakaat fajr, ya sudah, sokiate, engkau soki cokok. Nah, karena dia istiqomah, satu ketika dia tidak mengikuti, tidak nututi sholat rakaat fajr karena harus segera sholat berjamaah subuh. Bagaimana? Wiritannya panjang, wiritan setelah wiritan ini. Akhirnya dia baru bisa sholat setelah tulu'is syamsi. Sholat duha plus qadaan sholat rakaatil fajri. Boleh enggak? Boleh. Wa huwa dhaifun. Hadisnya dhaif. Gimana? Wal amalu ala hadza, ini Imam At-Tirmidzi yang menyelamatkan ini dan mengamalkan hadis ini inda ba'dil ahli ilmi, menurut sebagian ahlul ilmi boleh mengqadha salat, tapi qadanya nanti ketika sudah tulu'il syamsi. Sudah boleh untuk salat sunnah diganti. Tadi saya tidak salat qobliyat subuh salat. Kenapa ini dicontohkan? Ya, karena saudara-saudara kita toko sebelah itu sering jualan, tak boleh. Kalau sudah selesai tidak sholat sunat, ya sudah hilang kesempatannya. Bahkan ada fatwa bahwa ketika sudah tidak sholat, tidak usah diqadha. Tidak sholat duhur, tidak sholat subuh, tidak usah diqadha, sudah. Nah, ini harus punya cakrawala yang luas berfikirnya, bahwa ada sebagian ahlul ilmi menggunakan amal hadis ini, boleh berarti. Maka jangan disalahkan, jangan kemudian diingkari kalau dia tidak sepakat, urusan dia, ijtihad dia untuk tidak mengambil hadis ini. Tapi kemudian mendolalahkan, menyesatkan kelompok yang mengambil hadis ini, berpedoman pada hadis ini, itu satu kepicikan berpikir. Abwabus shalah babu ma ja'a fi i'adatiha ba'da tulu'i syamsi. Ya. Bab keterangan hadis yang menerangkan tentang mengulang salat rakaatil fajri setelah terbitnya matahari. Juz 1 Shahifah 433. Walhasil, kesimpulannya, anna hadal hadis, bahwa hadis ini salihun lil amali bihi, layak atau pantas untuk mengamalkannya. Wa maqbulun fi hadal bab, dan diterima dalam bab ini. Intinya boleh diamalkan salat sunnah rakaatil fajri diqadha waktu tulu'is syamsi. Wa qala al-Imam Ahmad fil Musnad, dan berkata siapa Imam Ahmad dalam Musnadnya, aidan juga, haddatsana Abul Mughirah, meriwayatkan kepada kami siapa Abul Mughirah, haddatsani Safwan, meriwayatkan kepada kami Safwan, yakni Ibnu Amr, namanya Safwan. Siapa Safwan? Safwan Ibnu Amr. Haddatsani al-Masyaikh, meriwayatkan kepadaku al-Masyaikh, para masyayikh, annahum, mereka itu hadaru, hadir. Siapa Masyaikh? Ghudaif, menghadiri Ghudaif Ibnul Harith As-Sumali. Ini seorang sahabat, ya. Ada yang mengatakan seorang tabi'in, tetapi yang sahih beliau adalah seorang sahabat, murid dari Mu'adz bin Jabal. Jadi ada yang menduga bahwa beliau itu seorang tabi'in karena muridnya Mu'adz bin Jabal. Kan tidak menutup kemungkinan dia sahabat tapi ngaji kepada sahabat yang lain. Karena
senior. Ya. Dia nututi Rasulullah tapi masih kecil. Sahabat kan, beriman pada Rasulullah, sempat bertemu dengan Rasulullah, sahabat, tapi masih kecil. Kemudian ngajinya kepada sahabat yang sepuh, yang senior. Nah, jadi tidak kemudian orang yang menjadi muridnya sahabat itu pasti tabi'in. Kadang-kadang sama-sama sahabat. Dan belum tentu orang yang tabi'in itu umurnya lebih muda dari sahabat. Ada orang tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi ketemunya dengan sahabat, umurnya lebih tua dari sahabat itu. Maka ini tabi'in. Jadi Hudzaifah bin Harits Ats-Tsumali, kapan para masyayikh itu datang berkunjung? Hina shtadda sawquhu, ketika sangat kondisinya ya, ini mungkin menjelang wafat ya. Faqala, maka berkata Hudzaifah, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin? Apakah di antara kalian, salah seorang kalian ada yang baca Yasin? Qala, maka berkata Abul Mughirah, atau di sini adalah Safwan, bercerita ya, faqara'aha Salih bin Syuraih Al-Sakuni. Maka membaca Yasin siapa? Salih bin Syuraih As-Sakuni. Falamma balau arba'ina, ketika sampai 40, kubidah, wafat. Di sini 40 apa? Apa 40 hari? Apakah 40 ayat Yasin sampai ayat ke-40? Ataukah bacaan Yasin 40 kali? Tidak tahu ini. Pokoknya ketika sampai 40, wafat. Ya kalau yang paling akrab ya, paling dekat maknanya 40 kali. Karena di sini kan baca ya, baca Yasin. Siapa? Salih bin Syuraih As-Sakuni. Ketika sampai 40, maka meninggal dunia siapa? Hudzaifah ibnul Harits Ats-Tsumali, yang tadi minta dibacakan Yasin. Padahal ini siapa? Sahabat. Sahabat ini yang minta dibacakan Yasin. Ya. Kemudian yang hadir berarti siapa? Tabi'in kan? Berarti tabi'in baca Yasin. Ya, baca Yasin. Qala, berkata siapa? Safwan, fakanu yaqulun, maka mereka itu yang hadir berkata, idza quri'at, yakni Yasin, apabila dibaca surat Yasin, ala mayyitin, atas orang mati atau orang yang akan menjelang meninggal dunia, khuffifa anhu biha, diringankan darinya itu, kematian itu diringankan dengan sebab bacaan Yasinnya. Ini menunjukkan bahwa diamalkan, meskipun hadisnya dhaif, sampai sahabat Hudzaifah ini mengamalkan. Kalau tidak ya bukan sahabat itu, ya kan tabi'in. Tabi'in kan salafus salih. Katanya ikuti manhaj salaf. Mereka kan sering berkuar-kuar, selamatlah orang yang mengikuti manhaj salafnya. Iya, salafnya kita semua, bukan salafnya Anda. Ya. Siapa salafnya kita? Baca Manhajus Salaf di Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bukan salafnya Anda. Ya. Maka santri Sukoharjo harus paham makna salafiyah syafi'iyah. Ya. Nanti dikira salafi kan. Saya pernah ditegur, pondoknya kamu apa namanya? Yang negur guru saya di Mekah. Dari kakek kami sudah diberi nama Salafiyah Syafi'iyah. Salafi. Dikira salafi. Sudahlah, jangan menggunakan nama salaf kalau ternyata tidak sepenuhnya menggunakan manhajnya salaf. Dan jangan bentur-benturkan manhajnya salaf dengan ulama mujtahid khalaf. Ya. Karena ketika dibenturkan semakin menunjukkan Anda tidak faham proses keilmuan. Ya, bahwa khalaf kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad membuahkan ijtihad fikihnya,
itu sebenarnya beliau sedang mengikuti ilmunya salaf. Karena jalur sanad keilmuannya berguru kepada siapa? Imam Malik. Imam Malik berguru kepada gurunya sampai kepada salafus saleh. Jalan berfikir beliau dituntun oleh tradisi keilmuannya orang-orang sebelum beliau. Tidak sempit dalam berfikir. Ketika Rasulullah memberikan restu kepada Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang diutus menjadi gubernur di Yaman, diuji oleh Rasulullah. Kalau sekarang orang mau jadi pejabat ada istilahnya apa? Tes N? Apa itu tes N? Tidak ngerti istilahnya saya itu. Jadi diuji, ditanya. Ketika engkau didatangi orang minta fatwa, minta keputusan hukum, apa yang engkau lakukan? Saya akan kembali kepada kitabullah. Saya akan mencari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jika engkau tidak temukan, ini Rasulullah yang bertanya. Padahal Al-Quran kitabullah itu kan mencakup semua. Tapi mengapa Rasulullah masih bertanya? Jika tidak engkau temukan, berarti ada sesuatu yang secara tekstual tidak persis sama disebutkan dalam Al-Quran. Ditanya demikian, jawabannya sahabat Abu Musa al-Ash'ari, saya akan mencarinya dalam sunnah Rasul, hadis ya. Jika tidak juga engkau temukan, ini Rasulullah sendiri, berarti ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Ajtahidu bi ra'yi, saya akan berijtihad, mengerahkan segenap pikiran saya untuk melahirkan fatwa itu. Apakah ini kemudian pakai akalnya sendiri? Tidak. Para sahabat ini terlahir dalam satu lingkungan yang sudah paham bahasa Arab, nahwu sharaf. Tidak usah belajar nahwu sharaf sudah. Tidak usah menghafalkan kosakata mufradat. Sudah paham balaghah, sudah paham syair, sudah paham majaz dan semacamnya, isti'arah. Sudah paham semua itu. Dilengkapi secara bakat yang ada sejak lahir. Beda dengan kita orang Indonesia. Untuk faham zauk Arabi harus belajar ini, belajar banyak persyaratan lainnya. Kalau tidak nanti bisa salah faham ya. Salah mengartikan. Nah ini menunjukkan bahwa berijtihad itu sudah diberi pintu terbuka sejak zaman Nabi. Sudah diperkenankan para sahabat. Maka berijtihad itu sebenarnya adalah bagian dari ajaran Nabi yang dibekalkan kepada sahabatnya untuk sepeninggal Nabi nanti seperti itu. Inilah yang disebut dengan jalannya orang-orang mukmin ya. Jadi kalau kita menyimpang dari jalannya orang mukmin, artinya tidak ikut tradisi keilmuan semacam ini. Nah, ini yang nanti fatal akibatnya. Orang yang hanya tekstual itu tidak mengikuti tradisi keilmuannya orang mukmin. Ya. Oleh karena itu, hormati para ulama kita, mujtahid kita yang sudah mengerahkan keilmuannya, keluasan ilmunya. Berbahagialah Anda yang dianugerahi akhlak, adab, sopan santun kepada para ulama. Karena kalau sudah merendahkan ulama, menafikan ulama, meniadakan ulama, apalagi keilmuannya ulama. Oh, ini Imam Tirmidzi, bukan Imam Bukhari dan Muslim. Tidak masuk.
Beliau ini bertahun-tahun menghabiskan usianya untuk mengumpulkan hadis. Ya. Sementara Anda hanya petek-petekan, nyari dengan Google, oh hadis Tirmidzi, tak ada tuh. Cek gampang. Ini sudah diberitahukan. Nanti umat di belakang ini, umat yang akhir-akhir ini akan mencela umat yang di awal. Tidak menghargai keilmuannya. Lebih parah dari itu, ada sekelompok orang dari umat ini yang tidak pandai berterima kasih kepada para sahabat, bahkan mencela para sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita benar-benar termasuk al-firqah an-najiyah, sawadul a'dham, ya, umat yang selamat, umat yang mayoritas dalam kebenaran, dalam kebaikan, sebagaimana telah ditempuh oleh para pendahulu kita, guru kita, orang tua kita, yang kemudian dikenal dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa insyaallah bihadab asal minal aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.